Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Husanillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi Husanillah ba'anahu mantina jatina sallallahu syaihna Husanillah mahadina askiya malam talamiti ma'asadi wali lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 38. Babu ma yakulu idza ra'a min nafsihi. Babu ma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap ing ma sapa man ila idza ra'a alikane melihat min nafsihi saking awak dhewe man awalati utawa anaknya au malihi utawa hartanya au ridalika atau yang lainnya syai'an ing sesuatu fa'ajabahu kemudian menakjubkan membuat takjub hu ing man apa syai' tadi wa khofalan khawatir ayusibahu ento ngenani hu ing man bi ainihi sebab pandangan man au yatadarra utawa menjadi bahaya bidzalika sebab syai'. Ini doa yang diajarkan Nabi kalau kita melihat di dalam diri kita sendiri, mungkin di keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami, atau di bagian dari harta kita ada sesuatu yang sekilas kita itu takjub, agar kemudian sesuatu itu tidak menjadi mudarat. Ini doanya. Kadang ada yang kita itu mempunyai sesuatu, kita tuh bangga, takjub, tapi padahal sesuatu itu justru akan membuat bahaya untuk diri kita. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi agar sesuatu itu tidak kemudian menjadi mudarat. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. An Abu Hurairah ane Nabi alaihi salatu wasallam qala al ainu utai pandangan iku hakun bener. Artinya kita diajarkan oleh Nabi apa yang kamu lihat itu sangat mungkin itu benar. Karena itulah kita berdoa kepada Allah bahwa yang kita lihat itu tidak akan salah dan kemudian membuat mudarat pada kita. Rawaina fi sahihima an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah salah satu istri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a. Suatu ketika kata Ummi Salamah, Kanjeng Nabi itu melihat fi baitiha ing dalam rumah Ummi Salamah jariyatan ing apa jariyah itu budak. Jadi di dalam rumahnya Ummi Salamah itu ketika Nabi lagi giliran ke Ummi Salamah, di situ ada budak perempuan fi wajiha iku ing dalem wajah jariyah saf'atun. Wajahnya saf'ah itu hitam terbakar. Kalau kita apa? Ada ya wajah yang kadang menjadi terbakar karena kosmetik. Rusak. Kemudian kalau enggak akeh kukule, akeh irenge, apa biasanya? Flek ya? Mungkin begitulah. Ini ada salah satu budak perempuannya Ummi Salamah itu wajahnya saf'ah, kobong, hitam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi istarku. Istarku itu dari kata roko, maknanya ngubati, ru'yah. Masih ingat di ru'yah? Kata Kanjeng Nabi, ru'yan itu pembantumu yang wajah kobong, diru'yah, diobati, dimantrai, laha maring jariyah, fa'in nabiha, krono ing dalem jariyah, an-nadrota ono pandangan, artinya wajahnya itu akan menjadi objek penglihatan, sehingga kalau wajahnya enggak bagus, nanti sangat mungkin dia tidak pede. Kemudian kita yang mandang mungkin bisa juga kemudian merasa aneh dan suudzon. Yang dilihat juga nggak pede banget. Akhirnya kemana-mana pakai kerudung. Kenapa kok kerudungan, Mbak? Mungkin karena rambutnya aneh. Kalau dulu ada santri setiap ke kampus pakai kopiah. Biasanya nggak pakai kopiah.
Tapi setelah itu dia pakai kopiah, rajin. Nah, ternyata kenapa pakai kopiah? Karena dia pernah melanggar di pondok kemudian digundul. Karena digundul kemudian pakai kopiah. Ada lagi yang di kota tertentu, Anda ingat ada hasil penelitian motivasi perempuan pakai kerudung. Ternyata kan bukan untuk mengikuti syariat, tapi bahwa pakai kerudung itu membuat biaya perawatan rambut lebih murah. Kan ekonomis banget toh. Jadi gak pakai kerudung, menurut penelitian itu biaya perawatan rambut lebih mahal. Tapi begitu pakai kerudung kan rambutnya menjadi lebih terjaga, sehingga biaya perawatan lebih murah, lebih rendah. Banyak macam-macamnya. Tetapi di sini ada kasus di mana salah satu jariyahnya, bukan salah satu budak perempuannya tadi wajahnya terbakar. Kemudian Nabi mengatakan, obatono, kasihlah obat dia. Kalau dulu di ruqyah, kalau sekarang ya kasih salep atau gowono entilah. Ada pengobatan itu toh. Fa'inna biha nadra, karena itu menjadi objek penglihatan, sehingga kemudian tidak menyebabkan sesuatu yang enggak baik. Kultu matur sapa ingsun Abu Imam Nawawi, as-saf'ah, saf'ah itu apa? Saf'ah itu bifathil sin al-muhmalah tanpa titik wa iskanil fa, saf'ah ya taghayyurun, yaitu berubah, wasufrotun, dan agak semu kuning. Jadi wajahnya berubah menjadi agak kekuningan. Kalau kita hitam biasanya kalau flek, hitam atau macam-macam lah. Karena kan ada toh kosmetik yang nggak bener, semen, loh kan. Anda lihat hasil kosmetik yang ini ketahuan nggak bener itu kan, semen itu yang kayak tukang, kemudian dilabur neng wajah tuh Pak. Kan banyak toh yang kosmetik yang ketemuan palsu, yang bahannya itu menjadi aneh-aneh. Orang dulu tuh gak usah kosmetikan. Biasanya wadah mbah-mbah kita itu apa? Wadah ini ya, wadah apa namanya yang kita masak itu beras. Nah, mereka loh juga gak kalah cantik dengan yang sekarang. Kita ya aneh-aneh, malah gak karu-karuan. Taghayyurun wasufrotun, wajahnya berubah. Wa aman nadroh, utawi nadroh iku al-ain, yaitu pandangan atau mata. Yuqalu sobyun mangzurun, anak kecil yang terlihat, ai asobatu ain. Jadi nadroh itu artinya adalah objek penglihatan. Atau kita biasanya ndelok anak cilik seneng, gemes, itu nadroh, manzur. Rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu utai pandangan mata iku hakun, benar. Apa yang kita lihat kata Nabi itu benar. Karena memang itulah yang terjadi. Artinya kita diajarkan ini kan kayak kita berpikir empirisme ya. Masih ingat empirisme? Sebuah epistemologi yang mengajarkan bahwa sesuatu itu berdasarkan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat secara empirik lewat pengalaman indrawi itu benar. Nabi juga mengatakan al-ainu itu hakun. Apa yang kita lihat itu benar. Tentu di dalam konteks tertentu nanti ada yang harus diluruskan. Itu ya koyok gelas dikasih air kemudian ada pensil dimasukkan. Pensil itu sebenarnya lurus tapi di dalam gelas kelihatan bengkok. Itu kan kesalahan-kesalahan penglihatan, bisa juga itu adalah bias dari realitas yang tidak menunjukkan sebenarnya. Tetapi Kanjeng Nabi mengajarkan apa yang kita lihat itu bisa dipertanggungjawabkan, karena apa yang kita lihat itu hakun, itu nyata, jadi bukan fatamorgana. Anda di sini ini kan real. Kalau menurut empirisme Anda nyata. Tapi kalau kita belajar rasionalisme, ini belum tentu nyata. Kan ini belum tentu nyata. Apa buktinya bahwa ini nyata? Enggak, kalau kita belajar René Descartes, maka
kita harus pertanyakan ulang, apakah ini kita ketemu malam ini di musola ini real enggak? Nah, itu harus kita pertanyakan. Jangan-jangan ini enggak real. Bener lah kita real. Jangan-jangan ini mimpi bareng. Loh, kan memang harus dibuktikan toh. Apa buktinya bahwa kita tuh hadir bareng di sini? Apa buktinya? Karena Anda bisa pikirkan, kalau kita mimpi, itu kan koyoknya bener-bener hadir. Tapi begitu kita bangun kan sadar, ternyata mimpi. Jangan-jangan ini juga mimpi. Jangan-jangan ini nggak real. Ini kalau kita belajar rasionalisme begitu. Apapun yang kita lihat itu harus dipertanyakan. Dan ternyata apa yang kita lihat itu masih bisa dipertanyakan. Karena masih bisa dipertanyakan, maka apa yang kita lihat tidak bisa digunakan sebagai dasar pengetahuan. Mungkin Anda akan bilang, Ustadz, ini kan saya dicubit sakit. Berarti kan saya real. Loh, kalau pas Anda ngimpi, itu juga merasa sakit juga pas dicubit. Kita kadang ngos-ngosan karena ngimpi diuber ulo. Gitu kan? Kita diuber anjing, ngos-ngosan. Loh, kalau dalam mimpi kita nggak ngos-ngosan beneran. Kita kan juga ngos-ngosan beneran. Artinya kita yuk capek beneran, nangis-nangis beneran. Tapi begitu sadar, ternyata mimpi cuman. Artinya ini beda. Dalam konteks ini Nabi mengatakan apa yang kita lihat secara mata indrawi itu benar. Tapi bukan berarti ini mendukung. Kemudian dengan hadis ini kita mengatakan, oh ini berarti Nabi juga empirisme. Oh, enggak juga, enggak semudah itu artinya untuk ini dalam konteks tertentu Nabi mengajarkan itu. Tapi dalam konteks lain kan Nabi juga mengajarkan untuk menggunakan nador, bukan ain. Nador itu melihat dengan rasionalitas kita. Bahkan dalam konteks lain bukan hanya indra ain, bukan hanya nador, tapi juga melihat dengan hati. Jadi artinya kita dalam konteks ini kita diajarkan bahwa apa yang kita lihat secara empiris itu bisa benar, sehingga kemudian jangan pernah begitu istrinya teko, sama bener lah istri saya. Ini real lah, kayak bukan. Ada film yang bagus, saya lupa nama filmnya. Inception atau apa judulnya? Anda pernah lihat? Lah gitu-gitulah film yang kita bisa lihat. Saya lupa, kalau nggak salah judulnya begitu. Itu film fiksi tentang antara real dan mimpi. Jadi antara mimpi dan real itu diwolak-walik, ditukar-tukar. Kita melihat ada mobil, kita nggak mau, paling ingin ngimpi, ternyata real. Mobilnya ternyata real, akhirnya nabrak sungguhan. Mau kita hindari, ternyata ini mimpi. Jadi antara mimpi dan real menjadi sesuatu yang susah dibedakan. Itu film yang bagus saya kira. Jadi filmnya akhirnya ngajar kita untuk berpikir, bukan ngajari kita untuk nangis. Nah, kayak kemarin yang film apa itu, kemudian gue ember. Al-ainu hakun, pandangan mata itu hakun. Kalau karena mongko lamun ana apa syai'un sesuatu iku sabako mendahului al-qadar ing takdir sabaqathu mongko akan mendahului ing qadar apa al-ainu mata. Karena konteksnya, Nabi konteksnya adalah bahwa pandangan mata itu dalam konteks tertentu bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia valid, maka sangat bisa terjadi apa yang kita lihat itu dalam tanda petik itu mendahului takdir. Misalnya gini, Anda melihat ada Doro mau mati karena sakit. Kemudian kan kita, oh lah di model ngene ya mati maring. Kemudian mati sungguhan. Nah, bisa terjadi toh. Artinya kayak orang medis secara kedokteran orang ini akan ada toh penyakit tertentu, kemudian dokter memvonis hidupnya tinggal 3 bulan. Hidupnya tinggal seminggu. Karena yang kita amati itu benar, maka dalam konteks tertentu bisa terjadi bahwa apa yang kita lihat itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
Kan itu kalau kita belajar empirisme yang berpuncak pada positivisme, Agus Comte, masih ingat? Ya kudu ngerti lah. Agus Tekom. Jeneng nama tulisannya kan Agus Tekom. Nah, Agus Comte mengajari kita bahwa dengan modal empirik positivistik ini, seseorang akan bisa memprediksi ke depan. Tapi prediksinya bukan joyo-boyo ya. Prediksinya bukan ramalan, tetapi prediksi by data. Kayak begini, Anda di sekolah itu kan biasanya ada metrik. Ada tabel, misalnya tahun sekian kondisi siswa sekian, tahun sekian, sehingga dalam 5 tahun grafiknya kayak apa. Nah, ketika kita ketahuan grafiknya, kita akan bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang kayak apa sekolah kita. Prediksinya itu by data. Karena itulah Nabi mengatakan di sini, karena dengan apa yang kita lihat itu secara empirik itu bisa dipertanggungjawabkan, karena itu hakun, maka sangat bisa terjadi kemudian seolah-olah apa yang kita lihat itu bisa mendahului takdir. Takdir karena kita bisa ngeramalno, tapi bukan kemudian kita lebih berkuasa daripada Tuhan, enggak, tetapi kita bisa meramalkan apa yang terjadi. Ya kan Anda bisa melihat grafik-grafik tadi toh. Grafik kecenderungannya gini, maka kita bisa meramal. Ramalnya by data. Nabi juga mengatakan itu. Kalau kana syai'un sabaqal qadari sabaqathu, maka pandangan kita, kesimpulan kita itu bisa mendahului apa yang akan terjadi. Tentu itu hanya prediksi, bukan memastikan. Karena kan kita nggak tahu juga kepastiannya kayak apa. Ada orang yang secara medis divonis 3 bulan mati, ternyata nggak mati-mati. Dulu ada mahasiswa kita kena ginjal. Dia divonis 4 bulan. Coba dokternya sih ngomong, umurnya sama tinggal 4 bulan. Padahal ketika itu dia lagi concern menggarap tugas akhir. Sampai dia hampir putus asa. Kira-kira bisa lulus gak? Ya min fadlillah. Sampai kemudian dia selesai tugas akhirnya, wisuda, promosi, sampai sekarang masih hidup, lebih dari 5 tahun. Itu kan prediksi saja, tapi itu kan tidak memastikan. Apa yang terjadi tentu tetap di tangan Tuhan, tapi prediksi itu juga bisa kita sampaikan. Sehingga dengan demikian kita tidak menyalahi, tetapi kita bisa memprediksikan sehingga kita bisa hati-hati. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang pasti di sini Nabi mengatakan apa yang kita lihat itu benar. Dan karena dengan melihat itu, maka kalau dikalkulasikan kita bisa kemudian mendahului apa yang akan terjadi. Wa idza ustusiltu mongko lamun dibasuh, diusap sapa sira faksilu, mongko ngusapo sapa sira. Ini konteksnya nanti di belakang disampaikan karena mata itu pandangannya itu kadang juga tajam, kadang tidak. Maka kalau terjadi agar pandangan kita itu tidak salah, Nabi kemudian mengatakan kalau Anda melihat sesuatu kemudian biasanya kita agak merasa kelemun-kelemun, merasa agak pusing, agar kemudian tajam kembali, kata Nabi, faghsilu, usapen mripatmu. Kalau bahasa kita gawean wudu, nanti beber. Ndelok buku, maca buku begini, Mbak aku gak ketok ada tulisannya. Aja turu. Nah, kamar mandi, wudu, ben ketok maneh. Kita enggak lah santri. Mbak, aku gak ketok tulisannya. Langsung golek bantal. Enggak, padahal Nabi mengatakan ketika kita enggak begitu jelas melihat objek, faksilu, maka basuhlah matamu sehingga kemudian beber kembali, kemudian tajam kembali. Kayaknya kita enggak ngikuti Nabi kan ini. Kita lebih suka yang beda. Faidah stasiltum faksilu. Qala ulama al-ittisal yuqalu lil aini bahwa iku as-shaibu yang benar bi ainihi kelam ripateman. An-nadhiru yang melihat dia kelawan tadi sain tadi bil ihsani kelan lebih baik. Tegese kita agar pandangan kita lebih tajam, lebih baik, maka ini usap dengan air dengan apa sehingga akan mudah. Tapi kalau kita belajar sopir bis,
antar kota, bukan antar kota, antar provinsi. Itu dulu pernah Ustadz ikut bis jarak jauh antar provinsi, mulai Jogja sampai Sumatera. Itu malah mereka nggak wudu, karena lae wudu atau bukan, kalau mereka istilah nggak wudu, kalau mereka cuci muka malah ngantuk, sehingga kemudian bener ya. Nah itu yang tahu gaya sopir. Katanya sopir-sopir gitu. Tapi wallahu alam, kalau di sini kan justru enggak. Justru kalau enggak tajam kemudian disuruh wudu, paling enggak basuh muka. Lah dulu saya ingat Ustaz tuh gitu. Sopir-sopir itu malah enggak mau cuci muka karena khawatir tidur. Sehingga seharian yo enggak mandi yo. Dengan demikian kan mungkin yo karena baunya akhirnya kan enggak ngantuk. Karena kebal dengan itu tapi kita nggak tahu benar atau tidak, orang mungkin beda. Aksil maswa dahila izarika ing dalam sarung mimaking barang yali kang ikuti aljilda ing kulit bimain, usaplah kulitmu dengan air sumayusobu, kemudian disokno alal main yang atase mata kita atau objek yang kita lihat. Kalau gak jelas, tapi lah buku yo, ini bukunya sih gak jelas, bukan bukunya disoki banyu, jelas enggak. Tentu mata kita, iki ndelok koncone turu, mbak sama gak pakai jelas tuh, Pak. Langsung diguyang sak timbo, enggak. Tapi dalam konteks tertentu bisa saja objek dan subjeknya. Wasabata lan tetep an Aisyah radhiyallahu an qalat. Karena ana sapa seseorang iku yuk maru diperintah karena ana yuk maru diperintah sapa alainu orang yang melihat ayat tawaddoa yang wudu sumayah tasilu, kemudian membasuh minhu saking man almainu yo tasilu almainu yang sesuatu yang dilihat. Kalau di dalam hadis ini berarti yang diusap bisa dua kemungkinan. Pertama, mata kita usap dengan wudu. Kalau masih gak jelas juga, ya objeknya diguyang banyu. Tapi kalau orang kan enggak, buku juga tidak. Mungkin ini benda-benda yang lain. Yang mosok kita wis wudu barang gak jelas. Mungkin, tapi ada tuh santri yang wis didekno alat tangi. Nah, dulu, lah sekarang enggak ada lah. Dulu satu pernah ada sekamar, wis turu dibangunin gak bangun, wis dibangunkan diberdirikan, loh wis berdiri itu loh cek turu. Itulah hebatnya santri. Yang Anda bisa lihat foto-fotonya, kalau di kampus itu apa namanya? Yang pengurus itu apa? Pengurus pondok di Ma'had itu, musyrif. Beberapa foto yang diupload teman-teman musyrif itu kan ada toh santri turun nendur genteng karena digugah ngaji loh nggak mau lari ke atas. Itulah santri. Itu ya turu. Itulah hebatnya. Itu kan yang kampung lah, di rumah kan nggak mungkin. Tapi santri menjadi mungkin. Itulah hebatnya santri. Banyak aneh-aneh fotonya santri. Rawaina fi kutub Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah iku ya ta'awwadzu mohon perlindungan minal janni saking jin wa ainil insani saking lan juga dari pandangan mata. Nabi itu sering setiap melihat sesuatu agar tidak salah, maka Nabi kemudian minta perlindungan dari jin. Kalau Anda biasa melaku bengi, sopir atau Anda jalan malam, kadang itu kan ada tuh godaan jin. Misalnya kalau Ustadz pernah, kita sebetulnya hafal banget jalan itu. Kita udah malam jam 1 di jalan. Kita merasa mestinya jalan itu belok kanan, tapi ketoknya belok kiri. Kemudian kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
kita sadar kok aneh, jalan itu kok aneh, kok mestinya belok kanan. Tapi kok kelihatan belok kiri. Ternyata begitu kita Allah, bener belok kanan. Kalau malam kan kadang begitu. Koyok opo gitu kan. Nah, karena itulah Nabi ngajari kita minta perlindungan dari godaan jin. Begitu juga dari pandangan orang yang nggak suka pada kita. Kalau di sini yang kita baca di doa ini kan ada toh doa apa ini? Ini kalau di sini ada min kulli syai'in ataitana dan seterusnya, itu ada wadhi ainin wadhi baghyin wa min kulli syarrin. Kita minta pada Allah agar dilindungi dari wadhi ainin, dari pandangan-pandangan yang melihat kita sebagai sesuatu yang negatif. Kan ada tuh orang yang karena kita yang nggak bener atau dia yang iri, yang kemudian kita tuh merasa dilihat itu nggak pernah bener, pokoknya kita tuh mesti salah. Ada yang begitu. Karena itulah kita kemudian berdoa di sini, kita berdoa agar dihindarkan dari kuli ainin wa kuli bagyin, dari semua pandangan yang melihat kita sebagai sesuatu yang salah. Nah, Nabi juga begitu. Wa ainil insani, dari pandangan yang buruk dari manusia. Hatta nazalat. Kemudian turunlah ayat surat 2, yaitu muawwidzatani, falak binas. Sehingga kita kalau mau tidur, kita diajarkan untuk baca ayat kursi, falak binas. Semoga ketika tidur kita terjaga. Kadang kan turu itu bisa ngimpi ketemu apa sih nggak bagus. Kalau yang mimpi enak ya seneng, kalau nggak enak kan, karena itulah kita diajarkan Nabi dengan cara kita agar terhindar, terjaga dari godaan jin dan penglihatan yang tidak baik adalah dengan membaca muawwidzatan, jadi falak binas. Kayak di Rotibul Hadad dan di Wirdul Latif itu mesti ada, karena itu perlindungan bagi kita. Falamma nazalat, maka kemudian ketika ayat ini turun, ahodha, mongko ngambil sapa Nabi bihima dengan dua-duanya. Nah, biasanya dulu sebelum falak binas turun, Nabi itu dengan macam-macam doanya. Tapi begitu falak binas turun, kemudian Nabi cukup berdoa dengan membaca falak binas. Wa taroka, lan ninggal sapa Nabi masiwahuma, maing barang siwahuma yang selain falak binas. Sehingga kalau kita belajar hadis cukuplah kita falak binas sebelum tidur, atau falak binas kalau kita mau perjalanan. Pengadoh falak binas, paling enggak ditambah doa-doa yang lain. Rawaina fi sahih Bukhari hadis Ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana kon ana sapa nabi iku yu awidu, minta perlindungan Al Hasan wal Husain. Nabi sebagai mbah, sebagai kakek itu juga memintakan perlindungan untuk cucunya Hasan Husain. Doa yang perlindungannya pakai ini. U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri. Ada toh laneng apa itu kalimatnya lah di Wirdul Latif atau di apa? Lupa sampai. Ada enggak di sini? A'udzu bi kalimati kalau di ini enggak ada di Wirdul Latif ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang kita baca berulang-ulang di Rotibul Hadad. Itu doa yang dipakai Nabi ketika beliau memintakan perlindungan untuk cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kalau di sini a'udzubika u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau di sini min syarri syaitonin wa hammatin. Kalau kita di Rotibul Hadad min syarri ma khalaq. Saya kira sama. Itu minta perlindungan sapa ingsun kuma ing kalian berdua bi kalimatillahi tammati, dari bi kalimatillahi dengan menggunakan kalimat Allah atamati yang sempurna, minta perlindungan min kulli syaitonin, dari setan, wa hammastin, wa min kulli ainin, lan dari pandangan lamatin yang menyakiti, pandangan yang kadang tuh enggak enak.
Wa yaqulu, itu doanya. Kemudian Nabi menyatakan gini, kenapa Nabi menggunakan ini? Inna abakuma, karena abahmu, bapakmu, tapi bapak di sini bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Ibrahim sebagai bapak kita. Abakuma, bapakmu, iku kana ono sopo abah, iku yu awidu juga memohonkan pelindungan bima kelawan tadi Ismail lan Ishak. Nabi Ibrahim juga pernah menggunakan doa itu untuk putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Dan Nabi kemudian memakai itu. Warawai Nabi kitab Ibnu Sunni an Sa'id bin Hakim radhiyallahu an qala Nabi qala kan ana sapa Nabi alaihi salam dakhafa nalikane khawatir sapa Nabi ayusiba ento ngenani syai'an ing sesuatu bi ainihi kelawan pandangannya Nabi. Nabi itu kalau melihat sesuatu kemudian khawatir sesuatu atau pandangan kita itu akan merusak sesuatu itu atau menyebabkan sesuatu itu tidak baik, maka kemudian Nabi mendoakan baik dengan doa Allahumma barik fihi wala tadurruhu. Kan kadang mungkin kita yang jahat kemudian melihat sesuatu muncul suudzon kita, muga-muga kan kadang muncul toh kalau sedang rusak, sedang mati atau apa. Nah, itu berarti pandangan kita telah menyebabkan sesuatu itu menjadi mudarat. Karena itulah agar menghindari itu Nabi mengajarkan kita untuk mendoakan baik pada dia. Allahumma barik fihi wala tadurruhu. Allahumma ya Allah barik memberikan berkah fihi indal syai'. Wala tadurruhu lan jangan kemudian membuat membahayakan sapa tuan hu ing syai'. Ini artinya kan sama dengan yang diajarkan di dalam kita ngaji Minah Husaniyah dulu. Agar kita tidak muncul dengki, hasud, iri, maka kita dilatih untuk mendoakan baik pada orang itu. Kalau ada orang sukses, agar kita tidak dengki, tidak iri, kemudian kita mendatangi dia, kemudian mengatakan, selamat ya Mbak, sampean hebat. Itu untuk melatih menghilangkan kedengkian dan irian kita. Nah, kalau kita tidak datang dan mengucapkan selamat pada dia, maka dengki, hasud, iri kita itu nggak akan terkendalikan. Nah, itu kan untuk melatih agar keirian kita hilang, itu kan kita harus datang dan mengucapkan selamat. Beberapa kali kan di hadis ini juga disampaikan, itu ngaji poso kemarin, hampir setahun yang lalu, semoga masih ingat. Itu satu. Rawaina fi Anas fi an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong ro'a yang melihat sapa man syai'an ing sesuatu fa'ajabahu kemudian membuat takjub apa sesuatu ing man faqala. Kalau kita melihat sesuatu kemudian kita merasa sesuatu itu luar biasa, maka kita disuruh baca doa ini. Faqala Masya Allah la quwata illa billah lam yadurruhu, maka tidak akan membuat bahaya, insya Allah aman. Jadi kalau dulu opo kok kagum, Masya Allah la quwata illa billah. Warwaina fihi an Sahal bin Hunayf radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nalikane melihat sapa ahadukum ma ing barang yujibuhu yang membuat takjub hu ing man fi nafsi ing dalam dirinya au malihi utawa hartane, mungkin kita kaya kemudian delok melihat sesuatu panen kita, panen kita jan hebat. Kemudian kadang muncul keakuan, ancene selamat ya Mbak, panene sampean padine bagus. Ya jelas Mbak, wong lho tak mesin teh akeh. Pupuknya kan muncul toh, muncul keakuan kita, lupa ada Tuhan. Pada kita kadang, Mbak, sampean hebat loh, lulusan terbaik. Ya jelas lah, aku loh tiap rajin, tiap malam belajar. Jadi seolah-olah sukses kita itu semata-mata karena belajar kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang kemudian membuat kita sukses. Agar kita tidak muncul begitu, maka kemudian kita berdoa, fal yubarik alaihi. Maka berdoalah agar kita diberikan keberkahan.
Selamat Mbak, saman gini, alhamdulillah semoga berkah. Enggak kok, ya jelas lah. Enggak, sama itu, oh lu aku loh sudah persiapan Mbak. Kadang ada tau karena kita lulusan tercepat, lainnya 8 semester, kita 7 semester lulus. Kemudian kita muncul keakuannya. Saya tuh loh udah persiapan ini sejak semester 5. Muncul seolah-olah kemudian itu benar-benar usaha kita. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang membuat kita kemudian lancar dalam usaha, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kemudian kita diperintahkan kalau kita melihat diri kita ada sesuatu yang hebat, atau di dalam harta kita ada yang hebat, atau di dalam keluarga kita, kalau Anda nanti jadi ibu kemudian punya anak yang hebat, jangan kemudian saman kok hebat putrane saman. Ya delok sapa dulu lho, mae. Kadang kan gitu toh. Kita seolah-olah yang membuat dia sukses. Kita agar tidak muncul begitu, Nabi mengatakan fal yubarik alaihi. Maka berdoalah kepada Tuhan agar diberikan keberkahan. Jangan lupa itu. Fa inal aina karena sak temene apa yang dilihat itu hakun. Rawaina fi Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a nalikane melihat sapa ahadukum fi nafsihi ing dalam dirinya wa malihi lan hartanya wa ajabahu kemudian membuat takjub hu ing man apa ma barang yujibu tadi sama hadisnya. Kalau kita melihat Anda punya potensi besar, misalnya Anda punya kecerdasan yang luar biasa, anak-anak kita diberikan karunia yang hebat, harta kita mudah, rezeki kita lancar, jangan kemudian menganggap kita hebat. Marilah kita berdoa fal yad'u mongko ndonga sapa man bil barokah. Maka mintalah kepada Allah keberkahan atas apa yang kita miliki. Sehingga kemudian kita tetap bisa tawadhu. Kita tetap bisa merasa bahwa yang membuat hebat dalam diri kita, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara menyebut sapa Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain bin Asaf bin rahimahullah taala fi kitab At-Ta'liq, di dalam kitab Ta'liq fil Madzhab ada riwayat gini. Nadhara melihat pernah ada kasus ba'dul anbiya'i sebagian para nabi salatullahi wassalamu alaihim ajmain ila qaumihi. Jadi ada dulu sebagian nabi itu suatu ketika melihat umatnya. Ajmain min qaumi yauman fakstarahum. Kemudian mereka merasa alhamdulillah, kalau bahasa kita mungkin kiai, ada ustadz, kiai, kemudian delok jamaah pengajiannya wakeh, kemudian awak-awak yang jene gitu kan. Mereka itu loh, kan muncul kadang gitu. Fakta sarohum, kemudian merasa banyak. Jadi mereka itu udah, umatku rek wakeh tenan ya. Atau kalau kita kiai santri kurek, atau kalau Anda punya banyak follower, follower kurek akeh tenan. Pengikut saya banyak banget. Fa'ajabu, kemudian merasa ibad, merasa takjub. Coba, karena Nabi tadi merasa umatnya itu banyak dan itu membuat dia merasa takjub, famata, kemudian mati, minhum saking mereka fisaatin, saat itu juga umatnya mati. Berapa? Sabuna alfan, 70.000. Itu diingatkan agar kita, pandangan kita, banyaknya mereka, apa yang kita punya, itu tidak membuat kita lupa diri. Jangan-jangan bisa juga toh, moro-moro yang kita ingu, doro, tes mati. Bisa juga terbersit suatu ketika, dorone mau akeh, agar kemudian nggak muncul itu, oleh pangeran langsung dimatikan. Semua doro mati. Doro kita kan mati semua, nggak ada yang hidup. Yang ada itu baru kita beli. Coba, semua yang dulu kita merasa, akeh, semua bersih. Podo ini kasusnya. Jangan-jangan begitu, ketika itulah mengajari kita pangeran, jangan merasa kemudian apa yang banyak, apa yang kita miliki membuat kita lupa bahwa itu bukan kita.
Bukan kitalah yang membuat mereka hebat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu loh yang kita harus ini. Coba ada seorang nabi merasa hebat karena umatnya banyak, langsung umatnya mati. Yo kok gak nabi nih. Nah, untung toh dorone sing mati bukan kita. Nah, coba langsung agar kita, Anda masih ingat ketika Nabi Ayub yang kaya, semua hartanya habis, semua binatangnya habis, bahkan semua istrinya habis. Gitu kan? Itu artinya ajaran ini mengajari kita agar kita kemudian tidak lupa. Famata minhum fi sa'atin sab'una. Kemudian mati 70.000 orang. Fa'auhallahu ta'ala innaka anattum. Kata Allah, innaka karena sedune sira iku anattahum. Engkau telah merusak mereka karena membuat menakjubkan kita. Kalau annaka idza ittatum hasantukum, maka kemudian ketika Anda melihat dengan perasaan takjub tadi, mestinya hasantahum. Kita harus menjaga mereka, tidak membuat itu menjadi kebanggaan kita. Lam yahliku sehingga tidak rusak, sehingga umatmu itu tidak binasa karena telah membuat engkau lupa diri. Faqala, kemudian para nabi tadi nanya, bi aisya'in ahsantuhum. Bi aisya'in dengan apa hasantuhum saya bisa menjaga umatku tadi. Kalau Anda punya keluarga, kemudian kebetulan mungkin anak kita itu hebat, maka ketika kita membanggakan anak kita, itu sebetulnya kita telah merusak dia. Nah, hadis itu kan begitu. Maka agar kita tidak merusak dia, maka kita harus menjaga dia. Bagaimana cara menjaganya? Fa'auha, kemudian ngasih wahyu sapa Allah alaihi ngatasi man takulu. Doalah ini hasantukum bil hayyul qayyumul ladzi la yamutu abada. Ini ada di dalam istighosah. Ada toh di akhir istighosah. Hasantukum bil hayyul qayyumul ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi. Nah, itu doa yang diajarkan Tuhan agar apapun yang kita miliki yang kemudian membuat itu melupakan kita dari Allah, itu dia selamat. Artinya itu tetap dengan doa itu insya Allah apapun yang kita miliki itu terjaga dengan baik. Hasantukum bil hayyul qayyumul ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bila haula wala quwata illa billahil azim. Kalau di dalam istighosah itu hasantukum bil hayyul qayyumul ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfin la haula wala quwata illa billahil azim. Itu doa yang kalau dalam riwayat ini berarti doa itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu orang nabi dulu zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Itu untuk menjaga apapun yang kita miliki, apakah itu harta kita, keluarga kita, santri kita, murid kita, apapun yang kita punya sehingga semuanya berjalan dengan baik. Qala al-mu'allaq anil qadi hasan walau kana wa kana la nonopo adatul qadi rahimahullah taala idza nadzara nalikane melihat ila ashabihi maring koncone man dulu para sahabat, para salafus saleh itu kalau ndelok melihat ada seseorang, apakah itu temannya, saudaranya atau sesuatu, fa'ajabahu, mongko kemudian membuat takjub, apa samtuhum, suarane enak banget, pas kita, biasanya tibaan, siapa sih suarane enak? Nah, santri kan masalahnya terlalu tawadhu, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau menunjukkan suaranya. Suaranya yang bagus banget sehingga kemudian kita takjub. Wa husnu halihim atau track recordnya bagus, perilakunya bagus. Kemudian kalau agar itu tidak kemudian menjadi rusak, apakah kita yang rusak karena kita mengagumi dia, atau dia yang rusak karena kemudian untuk mengingatkan kita agar kita tidak salah, maka kemudian mereka hasanahum. Mereka meminta doa penjagaan bihadzal madhkuri dengan doa tadi, yaitu hasantukum bil hayyul qayyumul ladzi la yamutu abada dan seterusnya. Oke.
Kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.